Guys, faktor fizikal bukan penghalang untuk pasukan timnas untuk memenangi mana-mana perlawanan, dan terbukti apabila menentang Curaçao 2 perlawanan, pasukan timnas telah memenangi kedua-dua perlawanan itu. Yang pertama mendapat 3-2 dan yang kedua mendapat 2-1. Ayo, di sini tamparan Curaçao Memar Pratama Arhan Timnas Indonesia versus Curaçao. Penjelasannya begini. Ayo kita reaction video ni. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi saya ada ternampak tadi tentang perlawanan yang tidak ada disiarkan di TV. Katanya U17 telah mendapat kemenangan 5 jaringan ya, uji coba, begitulah. Dan untuk kali ini saya akan react tentang satu tajuk, yaitu viral tamparan Curaçao Memar Pratama Arhan Timnas Indonesia versus Curaçao. Penjelasannya begini. Ini satu perkara yang cukup viral sekarang nih guys, atas kemenangan pasukan timnas menentang beberapa pasukan, dan kesemua itu telah dimenangi oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi memang terbaik pasukan timnas Indonesia, dan saat ini ranking timnas Indonesia dari 155 naik kepada 152. Mungkin akan naik lagi. Dan ternyata pasukan timnas Indonesia ini apabila menentang dengan pasukan-pasukan ataupun ranking yang baik, itu satu perkara yang memang di luar jangkaan, tetapi tidak menjadi penghalang untuk pasukan timnas Indonesia untuk berusaha untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan di setiap perlawanan yang pasukan timnas ikuti ya. Jadi ayo kita reaction video ini. Dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok dari channel Press Bola. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Press Bola dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, silalah subscribe channel Press Bola ini. So, jangan kita berlama-lama, kita tengok apa dia punya kenyataan ini, dan bagaimana penjelasan daripada Curaçao ataupun tamparan Curaçao Memar Pratama Arhan Timnas Indonesia versus Curaçao. Penjelasannya begini. Jangan berlama-lama, langsung saja kita reaction video ni. Jom. Press Bola. Penjelasan pelatih Curaçao terkait permainan keras anak asuhnya saat lawan timnas Indonesia. Sebelum ya kita betul, lanjut, keras. Jangan lupa subscribe agar mendapat informasi. Perlawanan yang kedua tuh memang keras lah kan pasukan Curaçao guys. Sudahlah body besar-besar. Pelatih timnas Curaçao, Remco Bizantini, mengakui anak asuhnya bermain dengan tensi tinggi saat menghadapi timnas Indonesia. Timnas Curaçao kembali menghadapi timnas Indonesia pada Selasa 27 September 2020. Baru-baru nih guys. Ini duel kedua antara timnas Curaçao versus timnas Indonesia di FIFA Matchday. Namun sayang, jalannya laga yang terlaksana di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat itu berlangsung cukup keras. Betul. Terutama pada babak kedua. Ya, babak kedua, nampak kan? Terlihat beberapa kali melakukan pelanggaran kepada pemain timnas Indonesia. Ada satu orang kena kad merah pasukan dari Curaçao. Hal itu pula yang menyulut kemarahan para supporter. Puncaknya tengok terjadi nih. pada menit ke-80. Allah. Menit ke-80 tuh. Pemain Curaçao Juninho Bacuna diganjar kartu merah usai melanggar Marcelino Ferdinand. Marcelino telah dilanggar ya, kena kartu merah terus. Yang ini Curaçao. Juninho Bacuna geram. Pemain bernomor 7 kemudian meluapkan emosinya dengan menendang bola ke arah supporter. Wow, sampai ke tahap itu ya, dia pergi tendang bola ke arah supporter. Saya nampak ada dibaling-baling lagi ya, tapi pasukan timnas Indonesia meredahkan keadaan itu ya. Gitu. Setelah kejadian itu, tensi pertandingan semakin panas. Lagi-lagi beberapa pemain timnas Curaçao melakukan pelanggaran keras. Tensi pertandingan yang meninggi pun diakui oleh pelatih Curaçao Remco Bizantini. Ini dia punya pelatih. Remco kemudian menjelaskan terkait apa yang dilakukan anak asuhnya.
Menurutnya, pemainnya kesulitan mengendalikan emosi karena masih berusia muda. Oh. Selain itu, Remco berpendapat bahwa para pemain timnas Curaçao tidak menyangka jika pertandingan bakal berlangsung panas dan sulit karena hanya merupakan laga uji coba. Ya, permainan kesulitan untuk mengendalikan emosi karena mayoritas dari mereka adalah pemain muda, kata Remco. Kita mengira laga persahabatan akan berlangsung mudah di mana kedua tim sama-sama menang. Tapi ternyata tidak, ujarnya. Oh, dia menyangkakan sama-sama menang lah, tetapi iyalah pasukan timnas Indonesia juga dia tidak mau membiarkan ya timnya seri begitu. Mereka berusaha juga, yang saya nampak berusaha keras untuk mendapat jaringan yang banyak. Tetapi usaha-usaha itu telah dapat ditepis. Tetapi apa yang berlaku, pasukan timnas Indonesia telah berusaha dengan memberi sepenuh komitmen terhadap perlawanan pada 27 hari bulan itu, dan ternyata mereka telah mendapat 2 jaringan ya, meninggalkan pasukan Curaçao saat itu. Sementara itu, pada kesempatan ini timnas Indonesia kembali berhasil mengalahkan Curaçao. Skuad Garuda menumbangkan Curaçao dengan skor 2-1. 2-1. 2 gol timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Derajat pada menit ketiga dan itulah baru menit ketiga sudah dapat dijaringkan ya oleh Dimas Derajat. Itu yang saya tengok. Wow, terlalu cepat. Jaringan yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia saat itu. Wow, mereka punya semangat ya, begitu tinggi pasukan timnas Indonesia nih. Dendi Sulistiawan di menit ke-87. Sedangkan gol timnas Curaçao dicatatkan oleh Jeremy di menit 47. Menit ke-47. Oh, lewat tuh. Atas hasil tersebut, timnas Indonesia berhasil catatkan rapor positif dalam daftar peringkat FIFA saat ini. Pada perhitungan yang dilakukan oleh FUTI Ranking, timnas Indonesia berhasil menambah 7,30 poin usai kemenangan tersebut. Timnas Indonesia juga berhasil naik 4 peringkat pada bulan September 2022. Wow, naik peringkat. Total, timnas Indonesia menambah 14,71 poin pada bulan September 2022 menjadi 1033,9. Jika direkap, timnas Indonesia berhasil merangkak ke posisi 152 untuk peringkat FIFA per Oktober 2022. Oh, peringkat FIFA sekarang nih sah saja ya, naik ranking dari 155 pergi ke 152. Jadi ini satu kebangkitan untuk pasukan timnas Indonesia memenangi ya beberapa perlawanan, dan poin-poin itu mereka perolehi, dan saat ini pasukan timnas Indonesia sekarang menjadi perhatian ya oleh pasukan-pasukan lawan ini, dan mereka sebenarnya merasakan bahwa pasukan lawan juga perlu bersedia, dan telah terbukti apabila menentang pasukan yang ataupun ranking yang lebih baik pun boleh dikalahkan oleh pasukan timnas Indonesia. Begitu. Ayo sedikit lagi kita dengar informasinya, guys. Tentu, kenaikan peringkat FIFA tersebut terasa manis bagi timnas Indonesia. Betul. Pasalnya, hasil didapatkan timnas Indonesia melebihi para pesaingnya di Asia Tenggara. Betul. Selesai. So, jadi apa yang menariknya di sini, pelatihnya pun sudah membagi komen ya tentang bagaimana situasi ketika saat perlawanan yang akhir itu, apabila pasukan Curaçao, timnas Curaçao banyak membuat aksi yang lasak lah, ataupun aksi yang keras. Sudahlah mereka nih badan sudah besar, jadi itu lebih memudahkan untuk mereka macam kalau rapat begitu dia boleh macam tolak begitu kan. Tetapi yang saya dapat pelajaran baru ya tentang foul, smart foul. Smart foul itu sepatutnya yang pasukan timnas Indonesia kena lebih banyak menggunakan lah. Kalau boleh gunakan yang smart foul ini agar tidak dapat kad kuning, kad merah begitu. Sebab salah satu faktor juga untuk melemahkan pasukan lawan ini apabila ada kad kuning, kad merah begitu ataupun foul begitu ya. Itu akan melemahkan pasukan ya. Jadi di masa akan mendatang saya rasa bagi pasukan timnas Indonesia dia perlu menjaga emosi ya, kawal emosi ketika saat perlawanan itu, karena bila dengan emosi menentang pihak lawan, maka
akan terjadi banyak perkara yang sukar diduga ya, seperti mana yang berlaku pasukan timnas Curaçao dia telah menendang ya pada pihak penonton ataupun supporter tu, dan itu membuat kemarahan pihak supporter sehingga kan dilempar balik gitu. Jadi perkara-perkara seumpama itu untuk timnas Indonesia perlu kawal emosi agar tidak terjadi sesuatu perkara yang di luar daripada jangkaan. Jadi kesimpulannya di sini, pasukan timnas Indonesia kini telah naik ranking dari 155 ke 152. Ini membuktikan bahawa pasukan timnas Indonesia telah berjaya menaikkan nama timnas Indonesia dan juga mengangkat nama negara Indonesia itu sendiri, serta dapat mengharumkan nama negara serta pasukan timnas Indonesia ini. Dan inilah hasil air tangannya pelatih Sintayong. Jadi Sintayong ini juga salah seorang pelatih yang cukup berpengalaman, yang cukup mempunyai banyak dia punya idea ya, dan corak percaturan dalam menyusun pemain-pemain itu cukup luar biasa. Jadi saya mengucapkan tahniah dan syabas ya ke atas pasukan timnas Indonesia, karena sekali lagi telah mengharumkan juga nama ASEAN ya, karena salah satu negara yang pertama ya yang berjaya adalah negara Indonesia ataupun pasukan timnas Indonesia. Jadi semoga pemain-pemain pasukan timnas Indonesia sentiasa diberi kesehatan, diberi kecergasan, dan juga sentiasa dapat meningkatkan kemahiran dan skill untuk perlawanan di masa-masa akan mendatang. Jadi itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi sampai jumpa lagi. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.